Halo semuanya, bagaimana nih dengan belajarnya? Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan penyakit jantung rematik. Apa itu penyakit jantung rematik? Untuk penyakit jantung rematik ini, biasanya berkaitan dengan demam rematik akut. Dan juga berkaitan dengan status ekonomi dan kepadatan penduduk, terkait dengan adanya infeksi dari GABHS atau grup A, beta, hemolitikus, streptokokal. Untuk prevalensinya sendiri, sekitar 10-8 sampai dengan 15,9 juta pasien. Nah, untuk kematiannya sendiri, ada 233.000 sampai 294.000 per tahun. Nah, biasanya diawali dengan adanya infeksi bakteri dari grup A beta hemolitikus streptokokal di bagian tonsilofaring. Selanjutnya akan berkembang menjadi kardiak reumatik dengan adanya perikarditis, miokarditis, dan endokarditis. Nah, untuk gejalanya apa sih? Kan tadi udah disebutkan ya, ada perikarditis, ada endokarditis, dan juga miokarditis. Untuk perikarditis, biasanya ada keluhan di 15% kasus, seperti keluhan nyeri dada atau adanya friction rub. Nah, untuk endokarditis, biasanya terdapat keterlibatan dari katup jantung. Katup jantung akan mengalami udem, karena adanya nodul pada tepi katup. Kemudian akan menyebabkan yang disebut dengan regurgitasi katup. Akibat adanya dilatasi ruang jantung saat terjadi infeksi atau pada fase akut. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi penebalan katup dan terjadi fibrosis. Hal ini akan menyebabkan stenosis pada katup, dan ini merupakan tanda dari fase kronis. Nah, untuk kriterianya apa sih dari penyakit jantung rematik ini? Jadi untuk penyakit jantung rematik masuk juga ke dalam kriteria Jones, J-O-N-E-S. Untuk J-nya adalah joint atau polyarthritis. O masuk ke dalam karditis, kemudian N-nya adalah nodules, E-nya adalah erythema marginatum, S-nya adalah Sydenham cornea. Nah, selain itu kita harus mengetahui adanya kriteria dari Jones ini. Dibagi dua, ada kriteria mayor dan kriteria minor. Untuk kriteria mayor, seperti yang sudah disebutkan tadi, yang pertama adanya pankarditis, perikarditis, endokarditis, dan miokarditis. Kemudian adanya polyarthritis, kemudian ada Sydenham cornea, kemudian ada subcutaneous nodules, kemudian yang terakhir ada erythema marginatum. Ini masuk ke dalam kriteria mayor. Kemudian untuk kriteria minor, adanya demam. Kemudian ada artralgia atau nyeri sendi. Kemudian didapatkan adanya prolonged PR interval atau interval PR yang memanjang pada pemeriksaan EKG. Kemudian ada peningkatan dari erythrocyte sedimentation rate atau laju endap darah, atau peningkatan dari CRP atau C-reaktif protein. Kemudian yang terakhir ada peningkatan dari leukosit atau leukositosis. Nah, untuk diagnosa rheumatic fever atau penyakit jantung rematik ini, jika ada dua kriteria mayor atau ada satu kriteria mayor dan dua kriteria minor, baru bisa disebut sebagai demam rematik atau ke arah penyakit jantung rematik. Nah, untuk terapinya bagaimana sih? Apakah teman-teman sudah tahu? Untuk terapinya, yang pertama kita harus mengeradikasi dari penyebab. Karena tadi sudah disebutkan, penyebabnya adalah GABHS atau grup A beta hemolitikus streptococcus. Jadi diberikan antibiotik, yang pertama pilihannya adalah benzatin penisilin G. Nah, untuk dosisnya tergantung dari berat badan pasien. Jika beratnya kurang dari 27 kg, kita bisa berikan 600 intraunit. Intramuskular diberikan secara single dose. Kemudian, jika berat badannya lebih dari 27 kg, kita berikan 1,2 juta unit intramuskular single dose juga. Atau pilihan lainnya adalah kita berikan penisilin V. Untuk anak, kita berikan 250 mg 2-3 kali per hari
Untuk dewasa, kita berikan 500 mg 2-3 kali sehari. Pilihan lainnya ada eritromisin estolat. Diberikan dengan dosis 20-40 mg per kilogram berat badan 2-4 kali sehari selama 10 hari. Kemudian pilihan yang lain ada eritromisin etil suksinat dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan 2-4 kali sehari, diberikan selama 10 hari. Untuk pengobatan yang lain yang bisa diberikan adalah pemberian antiinflamasi. Pilihannya adalah aspirin dengan dosis 90-120 mg per kilogram berat badan per hari selama 10 minggu. Kemudian di tapering per 2 minggu. Atau bisa diberikan prednison 60 mg per hari untuk berat badan lebih dari 20 kg, kemudian 40 mg per hari untuk berat badan yang kurang dari 20 kg. Diberikan selama 3 minggu, kemudian di tapering selama 9 minggu. Untuk preventif, pada kasus penyakit jantung rematik ini bisa diberikan benzatin penisilin. Benzatin penisilin G 1,2 juta unit diberikan 3-4 minggu. Jadi diberikan per 3-4 minggu, seperti itu. Nah, demikian pembahasan terkait dengan penyakit jantung rematik. Semoga bermanfaat dan lancar untuk ujiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.